Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai rencana pondasi ya. Di sini untuk contoh aja ya, contoh aja. Ini kasusnya itu di sini bangunan saya itu rehab ya, rehab jadinya denah existingnya seperti ini. Nantinya denah rencananya itu ya jadinya akan seperti ini. Ada kamar-kamar seperti itu ya. Jadi kalau rencana pondasi yaitu di mana letaknya adalah di bagian bawah pasangan dinding batu bata ya, pasangan dinding batu bata yang baru, akan dibangun seperti itu. Ini sudah saya bikin ya, contohnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini denahnya saya show as trace reference ya seperti ini ya. Jadi kalau di contoh ini karena rehab jadinya tidak semuanya diberi pondasi ya, yang diberi pondasi hanya dinding baru saja. Jadi kalau yang ini itu ada dinding existing yang lama tidak ada pondasinya, tidak dibongkar. Tapi kalau yang ini adalah dinding baru. Nah, poinnya adalah nanti teman-teman bisa memberikan gambar pondasi pada bagian dinding-dinding pasangan batu bata yang ada di bangunan teman-teman semuanya ya, seperti itu. Oke, langkah pertama untuk membuat sebuah gambar pondasi seperti ini adalah yang pertama seperti biasanya kita kalau membuat gambar kerjanya itu kita membuat layer kombinasinya dulu ya seperti ini. Teman-teman bisa ikuti atau membuat penamaan sendiri tidak apa-apa. Ini kalau di tempat saya beri nama plan structure foundation, ini rencana pondasi. Kemudian isiannya itu saya beri nama ini adalah annotation foundation gitu ya. Ini teman-teman bisa bikin new di sini untuk layar kombinasi, dan di layar sininya juga teman-teman bisa bikin new di layar tunggalnya, dan setelah itu di update dan oke seperti itu ya. Oke, kemudian setelah bikin layarnya itu kalau pondasi lupa saya ya. Kalau pondasi itu yang terlihat hanya grid kolom ya. Kalau di sini teman-teman ada grid, teman-teman bisa ditampilkan gridnya. Kemudian ukuran itu juga terlihat ya. Ukuran itu terlihat, akan tetapi aspek arsitektural bisa di hidden seperti ceiling, floor, wall, interior di hidden saja, penamaan di hidden saja seperti itu ya, sehingga jadinya itu yang tertampil hanya seperti ini nih teman-teman ya, hanya murni aspek struktural saja, kolom dan nanti slope dan pondasi seperti itu ya, dan juga footplate. Oke, kemudian teman-teman bisa membuat di bagian foldernya ya. Ini kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat folder ini dimasukkan di bagian struktural, bisa ditambah lagi tidak apa-apa. Saya contohkan ini kalau kita tambah new folder ya, diklik dulu di folder subnya ini struktural, pilih new folder, misalnya saya bikin foundation plans, ini saya kasih nama ini ya, saya kasih nama foundation plans di sini kan. Dan ini karena ini namanya sama ya, jadinya saya balik aja ini, rename. Saya balik aja deh. Nah, oke, di sini setelah seperti itu, nah ini yang sudah bikin ini saya masukkan ke sini ya, biar bisa masuk ya seperti itu, biar bisa masuk ke folder pondasinya ini. Atau kalau enggak, kalau teman-teman belum bikin baru, itu bisa lewat ini teman-teman, di show organizer terlebih dahulu ya, seperti itu.
Oke, kemudian teman-teman pilih, ini kan ada 2 bagian kolom nih, yang kiri ini silakan diklik di bagian project story, project map, yang bagian kanan ini masuk di bagian view map. Nah, silahkan teman-teman bisa drag and drop saja. Ini misalnya kalau pondasi itu teman-teman bikinnya di ground floor ya, misalnya ini di ground floor, diklik aja, kemudian ditarik di folder yang ingin dimasukkan, seperti itu ya. Jadi tinggal ditarik aja. Setelah itu bisa di rename. Nah, kalau saya kasih nama foundation plan. Sebaiknya yang id ini biarkan seperti ini aja ya. Sebaiknya ini untuk memudahkan kita membaca, mengidentifikasi apakah ini itu dari story 0, story 1, atau story min 1. Jadi yang id ini biarkan aja seperti ini secara default. Yang namanya ini saya beri nama foundation plan, seperti itu ya. Oke, jadi ini saya masuk ke sini. Setelah itu bisa di close saja. Nah, yang pertama itu di pondasi itu teman-teman kita membuat dulu gambar pondasinya ya. Gambar pondasinya itu ini seperti ini. Tapi pondasinya itu pondasi 3D ya teman-teman. Jadi ini kalau saya show selection as 3D, nah pondasinya itu pondasi bisa kita bikin sekalian 3D-nya. Seperti itu. Kita mau bikinnya itu bisa ambil di option. Nah, di sini ada di profile manager ini. Bisa diklik. Nah, oke, di sini kemudian ini ada menu plus ini new. Oke, new ini saya taruh kan ini pondasi batu kali, karena saya udah bikin ini, saya kasih nama 2 gitu aja ya. Nah, pondasi batu kali 2. Oke. Nah, ini kan kemudian teman-teman sudah masuk di lembar kerja profile manager ya, ini ya. Lembar kerja profile manager di sini adalah kita menggambar pondasinya, maksudnya seperti itu. Pondasi, contohnya di sini saya ya kita gambar pondasinya secara 2D aja ya. Contohnya ini lebar atas saya bikin 30, kemudian dalamnya itu misalnya saya 1000 ya, dalamannya 1000. Tapi kan ini ada juga, saya ada huruf pasirnya. Bawahnya itu 700 lah ya. Sama 700. Oke. Dan saya tengahkan. Saya ke tengah seperti ini, kemudian kita tambahkan garis sampingnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa setelah digambar dengan garis, di fill tool ini pilih yang namanya itu ya, kalau batu kali itu bisa gravel ya, bisa pakai, kalau belum ini karena saya sudah bikin tekstur baru namanya pondasi batu kali, makanya saya pakai ini. Tapi kalau teman-teman belum bikin bisa pakai ini gravel ini ya. Oke, ini kan saya sudah bikin material baru namanya pondasi batu kali, jadi saya pakai ini. Teman-teman bisa pakai ini aja, gravel. Oke, saya pakai ini, kemudian di fill di sini tekan spasi ya, magic wand. Oke, taruh di situ. Kemudian yang bawah itu adalah ini adalah sand ya, tanah, huruf pasir ya, saya taruh di sini. Oke. Kemudian setelah dibikin, teman-teman di blok dan digeser ya di tempat sumbu X, ini sumbu eksisnya teman-teman, maksudnya itu ya, seperti itu. Ini udah jadi nih. Kalau sudah, di sini bisa digunakan di wall, di dinding, atau di elemen beam ya. Ini bisa dua-duanya kalau mau diklik. Nah, dan kalau pondasi ya ini bisa dipilih di core aja nggak apa-apa ya, ini core, dan ini di core juga nggak apa-apa, ini di inti ya. Kemudian override-nya ini, kalau ini saya biarin aja, override-nya itu surface-nya mengikuti pengaturan materialnya di sini. Oke.
Oke, setelah itu ya udah itu di save ya. Udah muncul nih pondasi batu gali kita di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa yang pertama itu teman-teman menggambar, ini bisa dinyalakan aja supaya tahu adalah denahnya itu di lantai 1, klik kanan, show as trace reference ya, sehingga teman-teman bisa mudah membaca di mana letak dinding-dindingnya, dan teman-teman bisa menggambar pondasi batu galinya itu pakai ini, pilih wall ya, pilih wall, kemudian pilih yang paling kanan ini ya teman-teman, pilih paling kanan, pilih pondasi batu gali yang sudah dibikin. Karena saya udah bikin ini, misalnya yang 2 nih tadi ya, saya bikin ini, kemudian ya bisa tinggal digambar aja di mana. Oh maaf, ini choose-nya dulu, saya pilihnya struktur fondasi ya, jangan lupa bikin layer namanya struktur fondasi untuk menaruh fondasi kita. Oke, nah, setelah itu digambar. Nah, jangan lupa diatur juga elevasinya, itu mau turun berapa dari 0 ya, tapi kalau fondasi itu di bawah slope. Ini teman-teman bisa gambarkan di sini. Nah, contohnya seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa digambar semuanya mana letak pondasinya seperti itu ya. Ini biasanya saya pakai pengaturan yang ini teman-teman. Untuk tampilan denahnya itu pakai yang outline only aja. Ya, kita terlihat garisnya aja ya. Outline only. Dan kalau pondasi itu dia posisinya biasanya secara grafis itu dia yang paling bawah. Bisa di display ordernya center back nggak apa-apa. Nah, dia biasanya paling bawah ya. Seperti itu ya, nanti teman-teman bisa dilanjutkan di mana letak pondasinya. Kemudian setelah pondasi itu teman-teman di atas pondasi ada slope nih teman-teman. Ya, seperti ini ya. Slope itu yang letaknya dia di atas pondasi, ini potongan F. Kalau saya lihatkan sebentar ini. Section F. Nah, ini ya contohnya ya. Contohnya ini slope itu posisinya di bawah dinding, di atas pondasi seperti ini. Dan kalau footplate itu di bawah lagi seperti itu ya. Jadi untuk menggambar slope, notasinya S ini teman-teman bisa pakai beam ini aja. Pakai beam, kemudian dimasukkan di layer, bikin layer struktural slope ini ya. Bikin layer struktural slope, kemudian diatur aja ukurannya. Kalau slope itu 15 kali 20 ya. Nah, ini teman-teman ukurannya ya teman-teman. Nah, ini kalau slope saya pakai S1 itu ukuran 15 kali 20. Nah, ini seperti itu ya. Ini tulangannya 6 besi polos, ada 12 mili ukurannya seperti itu ya. Diameternya ini kalau slope yang S1 itu teman-teman bisa pakai beam, nanti diatur aja ukurannya 15 kali 20. Kemudian jangan lupa ketinggiannya nanti disesuaikan, posisinya ada di bawah ini ya. Udah di bawah dinding. Ini kalau saya posisinya pas di nul ini teman-teman. Nah, pas di nul ini jadinya akan seperti ini. Section F. Nah, pas di sini ya posisinya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kalau sudah bisa ambil cuplek aja di sini, nanti bisa dipasangkan di bagian dinding yang teman-teman ada dindingnya seperti itu untuk slope itu. Oke. Setelah itu, setelah slope yaitu adalah footplate. Nah, footplate itu ini kalau di sini notasinya adalah F ya teman-teman. F di sini F ini F nggak kelihatan ya, F tutup ini nggak apa. Footplate itu adalah merupakan ya, ada yang bilang nih cakar ayam, atau dia yang sebagai kaki-kaki dari struktur utama, atau ini ada K1 kolom yang besar ini di saya adalah 15 kali 30 nih ya teman-teman. Jadi kalau di potongan itu ya ini nih, di bawah itu ada kolom utamanya, dan di sini ada footplate-nya.
sebagai pijakan kolom struktural yang besar itu seperti itu. Oke, ini teman-teman bisa pakai. Kalau di sini saya pakai ini kolom ya. Ini saya kolom, ini pakai kolom saya masuk ke struktural footplant. Nah, kemudian saya edit ukurannya nih teman-teman. Di sini saya edit ukurannya. Ini saya pakainya 70 kali 20 ini kalau saya 70 700. Yang tebelnya saya modeling, ini saya atur jadi 200 ya. Seperti saya menggambarnya pakai fitur kolom di sini, dan saya atur ketinggiannya di sini. Misalnya minus berapa, minus 1000 atau minus 1500, menyesuaikan dari desain teman-teman. Kemudian setelah itu di OK dan tinggal dipasang di setiap kolom utama ya, kolom yang besar. Ini saya taruh di sini misalnya, tinggal diklik seperti itu aja, nanti teman-teman naruhnya ya. Oke, kalau ini saya taruh di sini. Misalnya kalau sudah ditaruh itu teman-teman tinggal bisa copy paste aja nih, Ctrl D. Nah, taruh di mana itu ya, dipas-pasin seperti itu. Footplate letaknya di kolom utama, di K1, yang gede-gede nih, dikasih footplate semuanya bagian bawahnya itu ya. Sini ini kasih footplate, ini nanti menyesuaikan desain dari teman-teman. Yang ada K1-nya silahkan dikasih footplate. Nah, kemudian setelah selesai memberikan gambar pondasi, sloof, dan footplate-nya, teman-teman memberikan notasi keterangan seperti ini. Jadi disesuaikan. Ini kalau K yang besar itu K1, ini yang ukurannya 1530, itu semuanya dikasih ini ya, K1, 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 dikasih keterangan. Di sini saya ada K2, maka saya beri notasi K2, K2, K2 seperti itu. Di sini saya ada kolom praktis. Nah, ini saya kasih kolom praktis di sini seperti itu ya. Dan kolom praktis, kolom yang kecil ya, seperti itu. Kemudian kalau sloof itu S, ini ada S1, S1, S1 seperti itu. Kalau footplate itu di sini saya beri nama F1 ya teman-teman, F1, F1, F1. Nah, kemudian kalau pondasi bisa perwakilan aja, teman-teman kasih nama. Misalnya ini saya kasih nama di sini PO ya. PO, nah seperti itu, pondasi batu kali. Notasinya PO, nanti keterangannya ada di detail pondasi seperti ya. PO seperti itu. Ini untuk memberi notasinya teman-teman bebas. Ini boleh pakai fitur ini nih, pakai text tool, ini boleh dipakai text tool. Teman-teman kasih nama K1 seperti itu boleh. Jadi yang penting ini fungsinya untuk memberi nama gambar kita aja, notasi elemennya yang ada di sana. Boleh pakai elemen, pakai fitur text tool boleh. Nah, seperti ini contohnya. Atau pakai fitur ini, kalau ini saya pakainya adalah ini ya, labeling. Nah, label seperti ini boleh. Label ini saya masukkan layer anotasi pondasi di sini. Nah, di sini kemudian saya ini kan saya klik di sini, kemudian bisa diatur-atur ukurannya ya. Nah, bisa diatur-atur ukurannya, disesuaikan seperti itu. Kalau sudah, nanti sudah bikin satu, misalnya K2 seperti itu. Bisa dirapikan, nanti langsung copy paste aja, Ctrl D, CTRL. Nah, ini langsung bisa dipindah-pindah, ditambah-tambah. Bisa bebas milih, boleh pakai ngasih keterangannya pakai text tool boleh, pakai labeling boleh, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau pondasi itu jangan lupa, nah ini saya tunjukkan ini, ini ya, kolom utama itu dia sampai bawah, sampai ke footplate ya posisinya. Ya, jadi nggak berhenti di dinding aja, tapi dia ditarik ke bawah setiap kolom utama.
ditaruh di boleh di pas tengah-tengah atau boleh di atas tuh nggak apa-apa, boleh. Ini kan juga saya ada kolom utama nih, mana ya, oh ini ketutup ini nggak kelihatan ya. Nah, intinya nanti setiap kolom utama itu di stretch ke bawah, ditaruh ke bawah ya. Ini kalau saya wallnya saya hidden coba ya, finish wall. Nah ini ya, ini kan ada kolom utama, ini di stretch sampai ke bawah. Jadi kalau kolom utama itu nggak cuma berhenti di sini, tapi dia tulangannya nyambung dengan footplate kita, teman-teman, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Terus apa lagi ya, oh ini saya coba kita membuat sekalian aja material pondasinya. Ini coba ya, yang sudah saya bikin yaitu ini itu di elemen atribut di surface ini ya. Ini kan saya kemarin udah bikin pondasi PPP, mana ya? Kok nggak ada ya, pondasi batu kali. Oh, atau enggak, oh teman-teman pakai stone. Oh di sini ya, maaf, bukan di sini, di building material, mohon maaf, di building material. Nah ini kan teman-teman kalau mau bikin material batu pondasi, sebelumnya kan teman-teman ngefillnya tadi pakai gravel nih. Ini kalau mau bikin pondasi batu kali, yaitu caranya ini teman-teman, oke, ini new aja gitu ya, new aja. Kemudian teman-teman new di sini, misalnya ini saya tulis pondasi batu kali 2 kayak gitu ya. Setelah itu oke. Setelah oke itu diatur nih teman-teman, di sini cut fill-nya ya, cut fill-nya itu bisa pilih. Ini saya kemarin pakai Stonework 12. Kemudian untuk surface-nya itu saya pakainya Stonework 12 juga, yang ini ya, seperti ini mirip ya, mirip yang saya bikin. Dan diatur aja, kalau pondasi itu ya dibanding dengan tanah dia lebih tinggi pondasi. Ini saya tinggikan ini sampai 800 ya. Oke, seperti ini material pondasinya. Dan kalau pondasi itu sebenarnya di environment ya, lebih ke dia environment, atau mungkin dia di ini ID-nya itu dia masuk di struktur mungkin malah kalau pondasi ya teman-teman. Jadi nanti kalau nulis ID di mana ya, mungkin di sini ya. Kalau saya luruskan, mana tadi, nah di sini ID-nya itu adalah ST, pondasi batu kali. Itu di klasifikasinya ini bagian ID kategori itu tulis aja ini ST. Nah, tapi nanti kalau bisa diurutkan ya. Oke, seperti itu. Kemudian pengaturannya itu, nah ini maksudnya ini nanti fillnya gambar pondasi itu warnanya apa, ini hitam atau abu-abu. Nah ini teman-teman bisa menyesuaikan nanti. Oke ya, bisa menyesuaikan. Nah ini surface-nya pilih yang Stonework 12 seperti itu. Setelah itu pilih oke. Itu pilih oke. Ini bisa digambar, ini saya uji coba ya. Banyak kan tadi pakai wall ya, yang kita bikin tadi di sini nih. Yang pilih aja mana ya tadi pondasinya ya. Ya ini tinggal di garis-garis, menyesuaikan bentuknya. So selection 3D. Nah ini ya teman-teman, tadi surface-nya kita bikin yang barusan kita bikin. Ini kalau edit surface-nya itu di sini teman-teman. Jadi
Ini kan saya bikin pondasi batu kali 2 ya. Ini kalau ngedit surface-nya itu di yang sini tadi. Di profile manager, tadi pilih yang sudah kita bikin adalah di pondasi batu kali 2 yang sudah kita bikin. Nah, ngedit surface-nya itu ini diedit. Nah, ini diklik kan. Bagian ini fill-nya itu pilih yang tadi itu kita bikin. Nah, ini pondasi batu kali 2. Misalnya kita bikin ini. Ya, ini kan bedanya ini kalau yang satu tadi yang sudah saya bikin lebih dahulu itu warnanya hitam, tapi kalau yang baru aja kita bikin itu warnanya agak abu-abu. Kalau udah ini udah tinggal di save aja, save, bisa di close, dan nanti dia akan muncul di sini ya teman-teman ya, sehingga surface-nya itu akan menyesuaikan dari surface stonework, surface-nya tanah juga akan menyesuaikan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di pembahasan kita membuat rencana pondasi ini, nanti silakan teman-teman mencobanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.